Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqullah tasa'aluna bihi wal arham, innallaha 'alaikum raqibah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman taraka aw faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadratil ulama, fuqaha, umara, para kiai, para asatiz wal asatidah, para guru-guru kita yang mulia, para imam-imam kita, para haji, para ibu hajah, orang-orang yang mendapat pilihan, dipilih oleh Allah menjadi sinar di tengah gelapnya malam. Beliaulah para pemilik-pemilik ilmu. Semoga dimanapun beliau berada senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadir di tengah kita beliau Bapak Taryono, SHI, orang nomor 1 di Mekar Mukti ini. Pak Kades, apa kabar? Sehat? Sama ibu tidak? Oh ada, untung kalau sama ibu. Hati-hati Pak Kades, saya punya pantun buat Pak Kades. Belum? Pergi ke Bangladesh pakai Mercedes. Hati-hati jadi Kades, banyak janda suka SMS. Jadi ibu, kalau bapak mau kemana, ikuti, aman. Kapan 2 langkah keluar rumah, mana pak? Yang mulia hadir di tengah kita, beliau sesepuh kita, Kiai Munawar. Alhamdulillah hari ini saya bisa jumpa lagi setelah sekian lama, dan saya lihat masih muda, nambah muda. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, amin. Juga hadir di tengah kita qori kita yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suaranya yang merdu, beliau Al-Mukarram Ustadz Najamuddin. Semoga beliau selalu diberi sehat oleh Allah, amin. Juga hadir, alhamdulillah bisa silaturahim bersama beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Mawaddah, beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Anwaruddin. Ini terakhir beliau ketemu sama saya. Kalau beliau mungkin tidak lihat saya, tapi saya lihat beliau karena saya punya rekaman beliau. Waktu itu ada acara Bahsul Masail. Alhamdulillah hadir. Beliau mungkin pimpinan Hadros Subhanul Khair Al-Ustadz Haji Nasiruddin. Mohon maaf Yai, kok ini tadi saya minta ke depan sini karena betul-betul berada di belakang saya. Mohon maaf, saya ngikuti panitia saja di belakang. Mohon maaf yang telah mengajak kita bersolawat dengan lantunan solawat yang telah dikumandangkan tadi di tengah derasnya arus genre musik yang merebak di Indonesia, meracuni kaula muda, lebih-lebih lagi generasi Islam yang sudah mulai melupakan citranya sebagai muslim. Mereka lebih senang berdansa, berjoget, loncat-loncat, happy and happy. Di tengah arus globalisasi seperti ini, kita butuh yang seperti ini. Kira
Beliau yang mengasbabi saya bisa hadir di sini bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Beliau adalah saudara saya Mas Udin yang sudah lama tidak ketemu. Dulu pernah ke sini, beliau juga yang mengajak saya ke sini hampir 56 tahun atau mungkin 10 tahun yang lalu. Waktu itu desa saya Sumberjaya masih bersama dengan Muara Telang. Dicerai, ditalak 3, pindah saya, pindah ke Sumber Marga Telang. Alhamdulillah baru bisa ketemu lagi hari ini, dan beliau alhamdulillah masih dalam keadaan sehat dan sudah melaksanakan satu di antara 3 kewajibannya, yaitu menikahkan putrinya yang bernama Irna Dewi Lestari bersama ayangnya abang tercinta Muhammad Abdul Toha, ya kalau tidak salah, Muhammad Abdul Toha, yang tadi sudah dilaksanakan ijab dan qabulnya. Semoga dengan iringan doa restu dari kedua belah pihak orang tuanya mampu menghantarkan putra putri kita ini mengarungi bahtera kehidupannya sejauh-jauhnya dalam bingkai mawaddah warahmah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya izinkan saya untuk mengungkapkan rasa bangga syukur saya khususnya kepada seluruh warga Mekar Mukti, bil khusus kepada Bapak Kepala Desanya, karena mungkin di antara sekian banyaknya desa yang ada di perairan khususnya jalur 3, 5, 6, 8, 10, mungkin ini rombongan sini yang punya tradisi pengajian khusus walimatu akdun nikah. Saya mau ngerokok nggak enak, kelihatan ngepas-ngepus itu, ya itu rokok. Nggak ngerokok tapi kepengen. Tolak-tolak nggak ada. Ada cuma biduan. Nah ini kesempatan. Ujuk dicinta ulang pun tiba. Kalau rezeki memang mau kemana? Iya. Nah selesai pengantin, kita mau manten, pengantinnya naik, nyanyi biduan. Sambil nunggu hadirin nyanyi, coba saya di atas panggung, samping saya nyanyi. Jujur, saya ini masih muda Pak. Kalau naluri laki-laki saya, ya seneng-seneng aja. Cuma kan jangan diketokkan bener. Ya. Jadi konsepnya kurang pas. Niatnya udah bagus itu. Kenapa saya bilang niatnya sudah bagus? Itu saking ingin memuliakannya kiai. Jadi kiai nggak boleh awor sama orang biasa. Khusus taruh di atas. Iya. Cuma kebablasan. Nggak sadar kalau sudah situ ada juga. Saya sungkan noleh, tapi ya pengen. Biduannya sungkan mau lewat depan saya juga. Iya ngubuk-ngubuk situ lah. Saya juga ngubuk-ngubuk itu. Sama-sama ngempet. Ya Allah. Nah konsep seperti ini perlu dipikirkan oleh para panitia supaya ada ajuran dalam agama kita itu sebenarnya begini, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campurkan halal dengan haram. Cobalah air segelas itu halal, diminum segar, setetes saja racun masuk ke sana. Orang semua bilang itu air keracunan, jangan diminum. Padahal cuma setetes. Niat sudah bagus, tujuan sudah bagus, kecampuran sedikit saja hilang semua berkahnya. Ibaratnya air tadi, coba air segelas itu cuma setetes yang masuk, berani nggak minum? Yang masuk racun. Makanya Allah terang-terangkan dengan jelas, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur. Nah ini konsep yang saya ketemu luar biasa. Besok berarti tinggal resepsinya nih Pak Yamsi. Oh udah ada juga sih. Oh, hari inilah resepsinya. Oh, harusnya bersanding kalau begitu. Biar yang lain pada lihat, oh itu
Ya. Sampai nggak ada terbang situ mas? Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dengan izin Allah kita bisa ketemu. Yang lebih istimewa lagi adalah bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya orang yang paling mulia di atas bumi ini. Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran di berbagai majelis-majelis mahabbah Rasulullah, majelis-majelis Rasulullah pencinta Rasul, itu mulai tanggal 1 Rabiul Awal berkumandang sholawatnya tiap malam sampai malam 12. Banyak di berbagai daerah. Kenapa? Ini bulan kelahiran Nabi. Inilah yang perlu kita muliakan. Bulan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Sebenarnya kalau bukan karena kamu Muhammad, aku tidak ciptakan bumi dan isinya. Jadi kita ini berutang budi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabilah kita hadir ke dunia ini. Karena nabilah kita akhirnya bisa menikmati fasilitas yang ada di alam dunia ini. Karena nabilah nanti kita bisa masuk surga. Manusia ini nanti terpecah dua semua. Ada kelompok besar, fariqun fil jannah, kelompok menuju surga, dan kelompok yang lainnya adalah fariqun fis sa'ir, kelompok besar menuju neraka. Cuma dua kelompoknya. Nah, kita berharap nih sekelompok besar ini kita ada di kelompok yang fariqun fil jannah, kelompok besar yang menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya lupa menyapa ibu-ibu. Apa kabar ibu? Ya, mohon maaf, inilah nasibnya ibu. Di rumah, di kamar di bawah, di kondangan di bawah lagi. Ya, tapi tidak ada halangan kalau mau ke atas juga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit kita berbicara tentang walimah akdun nikah. Nikah adalah salah satu perintah syariat di dalam agama kita. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang sudah mampu menikah tapi tidak mau menikah dengan tanpa ada sebab uzur syar'i yang dibenarkan, dia bukan umat saya, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga hampir boleh dikatakan bahwa hukum menikah itu sebenarnya adalah wajib, kecuali ada beberapa orang yang tidak kenal, baru turun ke sunnah, turun dikit lagi mubah, turun lagi makruh, turun paling bawah lagi haram. Ada kalanya nikah bisa jadi haram, tapi hukum awalnya adalah perintah agama, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan kita, peristiwa pernikahan itu kelihatannya adalah lamaran orang tua, kecintaan laki-laki kepada perempuan, tapi sejatinya itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ayuhan nas, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Perintah nikah ini diawali dengan kalimat ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa ada diawali dengan kalimat ittaqullah, takutlah kepada Allah? Karena orang yang ketemu dengan jodohnya ini adalah kehendak Allah. Maka mengkhianati pernikahan, zalim dalam membina rumah tangga, hakikatnya adalah menghina Allah. Gak peduli bulan tua, gak peduli habis metik kelapa atau enggak, pokoknya maunya ke pasar, maunya jalan aja. Nah itu darah kotor itu. Itu jenis darah kotor itu. Ya. Ajak ke rumah kiai biar diruqyah. Darah kotor itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu Bu
Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kuter, penyakit kuter. Apa itu kuter? Penyakit keluarga zaman now, zaman sekarang adalah kurangnya keterbukaan. Ada masalah, diem. Ada masalah, diem. Lama-lama masalahnya banyak, tahu-tahu udah cerai. Terbukalah, jangankan sampean, jangankan masjid. Saya paling senang lihat istri saya terbuka. Ada yang salah? Kalau saya senang lihat istri saya terbuka. Kalau masjid senang istrinya buka. Pegel jalan, kondangan berturut-turut, Pak, beli baju, Pak, malu baju ini terus. Tanya tuh bapak-bapak nih, setahun belum tentu beli baju. Itulah baju. Betul? Coba tanya ibu-ibu, setahun berapa kali? Bertumpuk baju, Senin lain, Rabu lain, Kamis lain, arisan lain, belum olahraga. Trainingnya mulai yang ketat sampai yang bolong ada semua. Di situ ternyata tempat kemuliaannya. Maaf ini Bu ya, maaf ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau mau mencari kemuliaan dari zikir, jarang ada ibu-ibu bisa zikir lama. Betul? Suruh wirid lah ibu-ibu itu. Mana tahan? Kalau bapak iya, mulianya bisa karena wiritan, bisa karena zikir, bisa karena malam-malam tafakur kepada Allah. Bisa mulia, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau ibu-ibu, mana bisa? Ada, kecuali Al-Adawiyah, perempuan janda setara dengan wali, itu yang bisa wirid tengah malam. Kalau ibu-ibu kita jarang yang bisa wirid. Baca Yasin lama saja minggat dia. Yang ada juga sih wiritannya yang lama, yang campur dengan duit. Nah, itu lama tuh wiritannya, tahan. Maka dari mana kemuliaan ibu bisa dapatkan? Ternyata ada pada pengabdian seorang suami. Maka mudah-mudahan istrimu dengar ya. Istrimu dengar, walaupun tertidur ya, atau enggak tuh kau rekam, kasih tahu nanti. Kata Pak Aman tadi, Dek, kamu itu kalau mau mulia, muliakan saya. Cuma ini ada balasannya nih. Laki-laki yang mulia itu hanya orang-orang yang bisa memuliakan istrinya. Tidak ada laki-laki yang bisa mulia di alam ini orang yang tidak memuliakan istrinya. Percayalah, itu kata kuncinya. Laki-laki boleh gagah, laki-laki boleh ganteng, laki-laki boleh perkasa, tapi kalau di rumah tidak akur dengan suaminya, itu bukan orang mulia. Karena Rasulullah mengatakan, ana khairukum wa ana khairul li ahli. Saya bisa baik di kamu, saya bisa mulia di antara kalian, saya bisa hebat di antara kalian, karena saya paling mulia di antara saat di keluarga saya. Memuliakan keluarganya sendiri, memuliakan istrinya. Inilah makna ayat yang baru kita bacakan, wa khalaqu minha azwaj. Khalaqu wahidan. Jadi Allah menciptakan kita dari manusia jenisnya satu. Yang ayat yang saya baca tadi, dari jenis yang satu diciptakan pasangan kita sendiri. Artinya orang yang memuliakan pasangannya itu orang yang memuliakan dirinya sendiri. Karena pasangan kita itu dari jenis kita sendiri, dari nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Maka orang yang memuliakan pasangannya, orang yang memuliakan istrinya, orang yang memuliakan keluarganya, itu sama dengan memuliakan dirinya. Maka Allah pun akan memuliakan orang-orang yang memuliakan keluarganya. Insya Allah. Kurangnya rasa pengertian. Tinggal kamu gini aja nanti.